Salam. Kan tadi kepotong ya sebentar. Tapi itu masuknya nggak lewat permata itu. Lewat ujung Oke, saya ulangi untuk pola yang keempat, teman-teman. Ini sudah share screen kan ya? Oke. Pola yang keempat itu pola lurus-lurus aja sebenarnya sih, tapi bedanya sebelum subjek ada non, biasanya non ya. Dan non yang dimaksud itu biasanya berupa julukan gitu, dan subjeknya seringnya berupa orang. Untuk yang pola 4 ini. Contoh kalimatnya. The first president of Indonesia, Soekarno, is a father of Megawati. Jadi nggak ada koma, nggak ada apa di sini. Jadi lurus-lurus aja malahan gitu. Jadi ada the first president of Indonesia, langsung Soekarno tanpa koma. Itu ada, dan biasanya sebelum subjeknya itu berupa julukan, dan subjeknya umumnya berupa orang. Umumnya ya, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa saja selain orang. Nah itu pola kalimat. Karena jumlah pertemuan kita terbatas, jadi saya study case aja, tidak fokus pada pembahasan yang positif. Tapi sekiranya nanti teman-teman ketemu dengan soal dengan pola seperti ini, maka kenali apa yang sebenarnya, maksud saya posisi apa yang sebenarnya kosong. Seperti nomor 8 tadi, kita ketemu kasusnya, ada subjek, kemudian sepasang koma. Oh, menandakan setelahnya ini harus verb. Gitu. Kemudian saya bahas sekilas juga mengenai isi apositif itu apa, karena itu juga penting. Isi apositifnya ya sekarang, berarti apositif itu yang mana? Oke. Ada non, dimanapun nonnya ya, nggak harus di subjek, karena non itu posisinya bisa di subjek ataupun objek. Nah, yang kita bahas itu isi dari sepasang komanya ini apa? Takutnya nanti ada soal, ketika saya kasih soal campuran ada itu. Nah, kita study case aja ya. Isinya yang pertama bisa conjunction subject verb. Nah, jadi misal nanti ketemu soal yang kosong kok dalam sepasang koma. Nah, yang berhak mengisi kekosongan sepasang koma tersebut bisa berupa conjunction subject verb, atau diawali verb in, diawali verb 3, atau diawali preposisi, atau berupa ana. Apa sih itu ana? Adjective, noun, ataupun adverb. Adverb yang dimaksud itu adverb yang normal ya, seperti now, tomorrow. Nah itu. Subjeknya kenapa saya kurung? Ini maksudnya tidak harus conjunction subject verb. Kadang nanti boleh conjunction verb. Contohnya. Kalau yang ini sebentar, sekalian saya buat contoh yang ini. Soekarno, the first president of Indonesia, is a father of Megawati. Ini ada sepasang koma kan ya, dari the sampai Indonesia. Tebak, kali ini apositifnya isinya merupakan kategori yang mana teman-teman? Yo, isinya kategori yang mana? Halo, ha? Halo, ha? Ana.
Ana ya, betul. Ana yang mana lebih tepatnya? Lebih tepatnya adalah yang non, the first president of Indonesia. Presiden itu kan non ya, gitu. Nah, contoh lagi gimana? Nah, contoh lagi bisa seperti ini. Soekarno, who was the first president of Indonesia, is a father of Megawati. Kali ini, A positifnya kategori yang mana ya? Kategori yang mana tuh? Kategori yang mana, Bapak, Ibu? Yang pertama. Yang pertama ya, conjunction verb. Nggak apa-apa, jadi nggak harus ada subjeknya. Karena tergantung conjunctionnya. Who, ingat aturan who itu memang harus langsung verb. Nah, itu yang disebut dengan apositif, teman-teman. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Jika tidak ada, saya lanjutkan materinya ke word form. Word form itu apa sih? Berbicara word form, sebenarnya kita berbicara urutan mana yang lebih tepat. Maksudnya posisi, misal ada noun dan adjektif, mana yang harus kita dahulukan posisinya. Nah, itu namanya word form, teman-teman. Dari macam-macam word form yang ada, sebenarnya urutan dipermasalahkan itu nggak harus adjektif dan noun, enggak. Tapi di antara sekian banyak bentuk word form, ada dua yang sering muncul. Apa itu? Masalah penggunaan adjektif atau adverb. Nah, ini yang penting. Kenapa harus fokus pada adjektif dan adverb aja? Dikarenakan mereka bentuknya mirip. Gitu. Beautiful adjektif, beautifully udah jadi adverb. Nah, kan bentuknya mirip kan? Jadi itu yang harus hati-hati. Nah, kuncinya adalah kita wajib tahu kapan harus menggunakan adjektif, kapan harus menggunakan adverb. Yang paling gampang itu adalah adverb. Kenapa? Adverb itu boleh ketemu apapun selain noun. Jadi pantangan adverb itu noun. Terus ketemu apa dong? Ya apa aja. Di sini contohnya yang warna ungu ya. Bisa ketemu verb seperti contoh yang pertama, John eagerly accepted the challenge. Eagerly itu adverb kan ya. Kali ini contoh ketemu verb, accepted-nya verb, nggak apa-apa. Jadi yang penting tidak ketemu non langsung, itu aja pantangan dari adverb. Boleh juga adverb-nya ketemu verb 3 atau verb in gitu, nggak apa-apa. Contoh, she wore a brightly colored scarf. Brightly, bright itu adjective, brightly-nya adverb. Seperti ini nggak masalah. Yang salah adalah jika colored-nya saya hapus. Nanti menjadi brightly scarf. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Ingat pantangan no. Pantangan adjektif. Kok adjektif sih? Pantangan adverb jangan sampai ketemu non. Jika kata colored saya hapus nanti menjadi brightly scarf. Brightly itu adverb ketemu scarf yang non. Wah, itu nggak boleh banget. Itu saja pantangan dari adverb, teman-teman. Harus ingat. Ketemu apapun boleh selama bukan non.
Contoh lagi, it was rapidly changing situation. Nah, karena masih ada changing, verb ing nggak masalah ada rapidly. Seandainya nih changingnya saya hapus, langsung ketemu situation, nah itu nggak boleh. Terus pembenarannya gimana? Misalkan changingnya saya hapus, ya nggak boleh pakai rapidly, harusnya pakai versi yang satunya, yaitu adjective. Rapid situation, harusnya gitu. Makanya ada rapid test, bukan rapidly test gitu. Brightly scarf tidak boleh, harusnya bright scarf. Berhubung masih ada colored, boleh kita gunakan brightly gitu. Bawahnya lagi, adverb ini juga boleh ketemu adjective. Contohnya, he seems extremely curious about the topic. Curious itu kan adjective ya, diawali adverb nggak masalah. Bahkan boleh adverb ini berada sebelum conjunction. Contohnya, we arrive at the airport shortly before our flight left. Mana conjunctionnya? Before. Jadi sebelum before ada shortly dulu nggak masalah. Yang penting jangan ketemu non langsung. Itu pantangan dari adverb teman-teman. Bahkan sesama adverbnya boleh kok saling ketemu. Contohnya yang bawahnya itu. The accident occurred incredibly quickly. Nggak apa-apa. Double lili nggak apa-apa. Yang penting tidak ketemu dengan non. Kemudian boleh juga adverb itu berada di awal kalimat. Contohnya generally, koma. Lo kok boleh? Jangan lupa koma sebelum subjek namanya koma adverb. Dan adverb isinya macam-macam termasuk adverb itu sendiri. Makanya dia boleh di awal kalimat. Seperti itu. Nah, sedangkan adjektif yang kuning-kuning ini posisinya di mana? Yang namanya adjektif harus nempel pada non. Gitu. Jadi selama ada non, kita harus memilih bentuk adjektif. Contohnya, an important test. Tidak boleh kita bilang an importantly test. Itu nggak boleh. A quiet evening. Evening itu kan non ya. Jadi kita harus menggunakan quiet adjektif, bukan quietly gitu. A long ladder, dan seterusnya. Atau seandainya tidak ada non ya, adjektif itu juga bisa berada setelah anggota be. The glass was empty. Selain anggota be apa linking verb? Linking verb itu apa sih? Nah, linking verb ini bukan anggota be, tapi sifatnya sama seperti be. Dua contoh diantaranya yang termasuk linking verb adalah sounds dan looks. Jadi she looks beautiful. Tidak boleh kita bilang she looks beautifully. Simpelnya, teman-teman, selama ada non, ini antara adjective versus adverb ya. Atau kayaknya saya pernah nulis deh ya. Oke, baiklah, saya tulis ulang aja. Bla 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 non. Nah, kalau ada non, selalu pilih bentuk adjektif daripada adverb. Itu ingat, selama di belakang ada non, selalu pilih adjektif. Bagaimana nih jika tidak ada non? Nah, baru nih jika tidak ada non, tergantung kata kerja. Kok tergantung kata kerja? Iya. Karena jika kata kerjanya anggota be, kita pilihnya adjektif. Jika selain anggota be, pilihnya yang
adverb gitu. Contoh. She found the most prestigious atau prestigiously wallet, teman-teman. Pilih yang mana ini? Prestigious atau prestigiously? Ayo, ada non nggak di belakang? Ada. Mana? Wallet. Wallet. Karena ada non, yaitu si wallet, jadi nggak usah pedulikan kata kerjanya. Pastikan kita memilih yang adjektif karena ada wallet gitu. Baru tuh misalkan tidak ada non. Di aku belum, di tas. Masih lama, Miss. Nah, berikutnya si arrange her books tidy atau tidily. Ada non nggak di belakang? Di belakang ya, bukan di depan. Tidak ada. Tidak ada. Nah, karena tidak ada non, baru tuh tergantung pada kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Arrange. Anggota B bukan? Anggota B bukan? Bukan. Bukan, berarti kita harus pilih adjektif atau adverb. 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 Sehingga jawaban yang benar tidy atau tidily? Tidily. Tidily, betul. Nah, ini berlaku jika tidak ada non di belakang. Baru deh kita lihat verbnya. Her books are tidy atau tidily? Mana yang belakang? Tidy. Karena pengaruh kata Ada. kerjanya itu. Ingat aturannya, selama ada non selalu pilih bentuk adjektif selama ada non ya di belakang. Jika tidak ada non di belakang baru kita lihat jenis kata kerjanya. Seperti itu teman-teman. Ya kayaknya yang jelas masalah hari ini yang nggak mungkin 2 hari ini, soalnya kan pasti masih besok. Nah, itu nggak mungkin dia datang langsung ke sini, kita masuk bersih-bersih rumah. Oh kalau hari ini Senin udah masuk lah nih, 1 minggu masuk.
Berarti kita akan senang seperti ini. Minimal senang aja. Oke. Itu masalah pemilihan adjektif dan adverb ya, seperti tadi. Nah, catatannya sekarang, adverb itu banyak, teman-teman. Tapi yang kita fokuskan kali ini adalah adverb of manner loh ya. Apa itu adverb of manner? Itu yang kita tambah li pada adjektif. Itu namanya adverb of manner gitu. Jadi yang kita omongin ini bukan adverb waktu, bukan adverb tempat, bukan. Tapi yang disebut dengan adverb of manner. Apa itu adverb of manner? Yang menambahkan li di akhir adjektif itu namanya adverb of manner, atau jika di bahasa Indonesia kan artinya dengan. Dia berjalan dengan pelan. She walks slowly. Nah, itu namanya adverb of manner. Itu yang kita bahas, teman-teman. Jadi pembentukannya cukup ditambah li atau ali. Contohnya quickly, comically, historically, comfortably. Untuk yang bel-bel biasanya e-nya hilang, jadinya comfortably. Nah, catatannya adalah ternyata tidak semua adjektif mau ditambah li. Apa itu? Contohnya ada 3 di sini. Fast, high, dan hard. Fast itu cepat. Dengan cepat, bentuknya nanti sama, fast juga. Nggak bisa dia berbentuk fastly, gitu masalahnya. Berikutnya high, itu tinggi. Dengan tinggi, nah itu nggak bisa kita pakai highly. Hard itu artinya keras, maksudnya rajin gitu ya, tekun. Nah kalau dengan tekun kita nggak bisa bilang hardly. Loh bukankah ada ya hardly? Nah betul sekali. Hardly itu memang ada, tapi masalahnya hardly bukan jenis adverb yang kita maksud sekarang ini. Gitu. Hardly yang selama ini kita kenal itu adalah hardly yang negative word, sama seperti never. Gitu. Sedangkan ketika kita mau bilang, wah dia belajar dengan sangat rajin. She studies hardly, nggak boleh, nanti maknanya malah beda, bukan dengan rajin malah kebalikannya, dia jarang belajar nanti kalau kita pakai she studies hardly. Oleh karena itu untuk membedakan hardly dengan yang bermakna dengan rajin dan jarang, untuk membedakan hal itu hardnya kali ini tidak boleh kita tambahkan li untuk yang maknanya dengan tekun. Dia bekerja dengan tekun. She works hard. Gak usah hardly gitu. Ini pengecualian. Selain dari 3 ini, kita tambahin li aja ketika kita membutuhkan makna dengan. Contoh lain, dia berbicara dengan lembut. Nah, bukan termasuk yang 3 kan ya, lembut itu. Jadi kita tambahkan li aja di belakang. She speaks softly. Boleh gitu. Nah, terus gimana dong cara bedainnya dia itu adjektif atau adverb jika bentuknya sama? Nah, jika bentuknya sama, cara menganalisanya atau cara membedakannya adalah ingat aturan masing-masing. Adjektif itu tepatnya di mana? Tadi ya tempatnya ya. Yang pertama sebelum non, yang kedua jatuh setelah anggota be. Gitu, itu isi posisi dari adjektif. It is so fast, horse. Kali ini dia adjektif. Kenapa disebut adjektif? Kan ada horse di belakang, non. Gitu. The horse runs so fast. Kali ini so fast-nya adverb. Padahal bentuknya sama loh seperti yang atas so fast. Tapi kok kali ini dia adverb dikarenakan pertama di belakang so fast nggak ada non teman-teman. Yang kedua kata kerjanya selain anggota be. Mana kata kerjanya? Runs gitu. Makanya dia disebut adverb meskipun bentuknya sama. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, teman-teman, ada lagi nih adjektif yang nggak mau ditambah li, malah berubah total dia tuh. Apa itu? Good. Dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita nggak bisa bilang she did her work goodly. Nggak ada. Goodly itu nggak ada. Lah terus gimana kalau kita mau bilang dia mengerjakan tugasnya dengan baik? Nah, tidak ada goodly memang, tapi berubah menjadi well. Nah itu hati-hati. Apa hati-hatinya? Kalau good itu adjektif, well itu non teman-teman. Well itu adverb. Kalau ada good wajib ketemu non atau berada setelah anggota be, tapi ada well jangan sampai dia ketemu non.
Seperti itu ya. Dan catatan terakhir, hati-hati, tidak semua li itu adverb loh ya. Perhatikan komposisinya. Jika ada non ketemu li, itu adjektif malahan, bukan adverb. Jangan dikira semua li itu adverb. Perhatikan komposisinya. Jika sebelum li-nya non seperti friendly, nah itu malah adjektif. Posisinya gimana? Ya selayaknya adjektif yang saya sebutkan tadi. Posisinya harus ketemu non atau berada setelah anggota be. Friendly, costly, yearly, lively, dan seterusnya. Mereka ini adjektif, bukan adverb. Jadi jangan sampai keliru. Friendly city. Ketemu city kok boleh nih? Bukannya adverb nggak boleh ketemu city. Iya, kalau adverb. Masalahnya ini friendly. Friendly itu adjektif, bukan adverb. Gitu. Jadi penekanan untuk adjektif dan adverb ini adalah perhatikan posisinya ya. Selama ada non berarti dia adjektif dan harus memilih adjektif. Jika tidak ada non baru deh kita perhatikan jatuh setelah kata kerja apa. Jika anggota be pilihnya adjektif, selain anggota be pilihnya adverb. Sejauh ini ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan. Jika tidak ada, untuk tugas yang bawah ini saya skip, ini nggak perlu teman-teman kerjakan. Kita langsung praktik di soalnya aja. Berhubung ini hari Jumat, jadi ini saya PR-kan ya. Ini PR-nya teman-teman. Tiga. Nah, PR-nya yang sebelah kiri aja ya, yang sebelah kanan tidak usah. Sinclair Lewis ini nggak usah dikerjakan. Cukup teman-teman kerjakan yang underline. Underline the form that correctly completes the sentence. Jadi cukup teman-teman garis bawah atau dilingkari kata mana yang teman-teman pilih. Antara great dan greatly, pilih adjektif apa adverb seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nomor 1 sampai 12 sebelah kiri itu PR ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan sementara ini itu saja meeting kita hari ini. Berhubung Jumat, jadi kita sampai di jam sekian. Untuk akumulasi waktu yang hilang kemarin tetap kita hitung di akhir program ya, kita jadikan satu meeting gitu. Tidak ada pertanyaan ya, benar ya? Oke, jika tidak ada yang tanyakan, sekian untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.